Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Newton Raphson dan eh, metode sekant. Nah, di pembahasan Newton Raphson maupun sekant nanti, eh, saudara sekalian bisa melihat bahwa Newton Raphson maupun sekant ini merupakan penyempurnaan dari dua metode sebelumnya dengan tujuan untuk mempersingkat proses iterasi atau proses perhitungan berulang untuk mencari akar hampiran yang mendekati nilai dari akar yang eksak. Tujuannya tentu saja untuk lebih praktis, jadi mempercepat proses perhitungan. Jadi di section method, saudara bisa lihat bahwa misalkan kita membutuhkan 17 kali perhitungan berulang untuk mencapai hampiran dari uh, suatu nilai akar. Kemudian di regular falsi misalkan dia mungkin lebih singkat sedikit, katakanlah di dissection method 17, mungkin di regular falsi mungkin 10 atau mungkin ya 11 10 gitu ya, lebih cepat. Nah, di Newton Raphson maupun secant nanti bisa saudara-saudara lihat bahwa dia akan lebih cepat lagi. Akan lebih cepat lagi ya. Oke. Bisa apa? Bisa di C6 atau berapa lah gitu. Pokoknya lebih cepat dibandingkan dari dua metode yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi metode Newton-Raphson ini merupakan salah satu metode iterasi ya untuk mengucapkan suatu persamaan. Biasanya persamaan uh, yang merupakan cukup banyak ya, polinomial, bisa juga persamaan-persamaan yang uh, untuk fungsi-fungsi transendental ya, misalkan sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan sebagainya. Di mana untuk Newton-Raphson ini diasumsikan bahwa suatu fungsi itu mempunyai turunan yang kontinu. Ya. Jadi kita menggunakan pendekatan turunan dari fungsi untuk mencari nilai hampiran dari suatu akar suatu fungsi yang mendekati nilai eksak. Kalau di resection method maupun regular falsi tidak menggunakan turunan, maka Newton Raphson menggunakan turunan. Namun tentu saja ada kelemahan dari Newton Raphson bahwa ada fungsi-fungsi yang sulit untuk dicari turunannya. Nanti dari kelemahan itu maka disempurnakan lewat metode secant. Nah, uh, untuk metode Newton Raphson ini uh, kita menggunakan satu nilai ya sebagai tembakan awal. Kalau kemarin untuk dissection method maupun regular falsi itu membutuhkan dua nilai tebakan awal, maka untuk Newton Raphson ini membutuhkan satu nilai tebakan ya. Nah, dari nilai tebakan ini akan kita gunakan untuk melokalisasi akar-akar dari uh, suatu fungsi ya, fungsi yang mau kita cari uh, nilai hampiran dari akarnya ya, akar-akarnya. Kemudian kita tentukan ini selang ya, nilai selanjutnya ya, nilai selanjutnya dari misalkan saat ini kita perhitungan awal, nilai awalnya berapa. Kemudian kita akan pakai itu sebagai patokan untuk menghitung nilai selanjutnya. Kemudian dari nilai baru yang kita peroleh,
di iterasi baru itu kita akan pakai juga untuk menghitung iterasi selanjutnya. Seperti itu. Ya. Jadi, nah itu diulang ya, prosedur itu akan diulang. Kita akan menggunakan nilai yang, misalkan iterasi pertama kita peroleh nilai dari nilai hampiran dari akar ya, beserta uh, nilai dari fungsi maupun nilai dari turunan fungsinya. Nah, nilai-nilai tersebut akan kita gunakan berulang-ulang. Kita gunakan untuk mencari nilai di perhitungan selanjutnya. Misalkan di iterasi pertama, kita peroleh nilai hampiran itu katakanlah hampiran untuk akar ya, misalkan 2, kemudian nilai fungsinya berapa, kemudian nilai untuk turunan fungsinya berapa. Nanti misalkan 2 itu kita peroleh, terus kita hitung lagi, nah, nanti kita peroleh akar di situ, kita peroleh nilai di situ, kita akan pakai untuk menghitung nilai-nilai tersebut untuk iterasi kedua. Nilai dari iterasi kedua akan kita pakai untuk menghitung iterasi ketiga. Sampai kapan? Sampai kita peroleh bahwa ya, kesalahan relatif itu kurang dari toleransi galat atau galat relatif yang kita syaratkan di awal. Biasanya kan kita syaratkan biasanya berapa, ya, berapa galatnya berapa. Nanti kita lihat bahwa batas galat relatifnya berapa itu, misalkan kurang dari syarat yang kita tentukan, maka kita sudah mencapai nilai hampiran dari akar yang kita cari, ya. Nah, untuk titik pendekatan itu sendiri kita tulis sebagai ini ya. Ini dia. Oh, sorry. Nah, ini kita pakai ini untuk apa namanya? Entah. Nah, kita pakai ini ya. X n tambah 1 atau XI tambah 1 terserah. Itu sama dengan XN kurang XN berbanding turunan pertama dari XN. Jadi kita menghitung nilai pendekatan ke N tambah 1. Bisa juga terserah. Mau pakai I juga boleh. Kita tuliskan dengan ini ya. XN tambah 1 sama dengan XN kurang. Nah, nilai dari fxn berbanding turunan dari nilai dari turunannya. Ya. Baik. Kita coba. Nah, ini algoritma. Algoritma dari apa namanya? Metode Newton Raphson ya. Pertama, kita definisikan dulu fungsi dan turunannya. Katakanlah fx kan turunannya ya. Kemudian kita tentukan toleransi dari galat atau toleransi dari error dan iterasi maksimumnya. Nah, di dissection method maupun di regular palsi kita tidak menentukan ini iterasi maksimumnya berapa, kita tidak tentukan, tapi kita akan melihat dari apa nilai galat relatif yang diperoleh, apakah sudah lebih kecil dari galat relatif yang kita syaratkan. Jika itu sudah lebih kecil nilai galat relatif dari perhitungan P berapa, maka kita berhenti di perhitungan tersebut dan kita menggunakan atau kita mengambil nilai akar hampiran itu sebagai nilai yang kita cari ya. Jadi kita tentukan dulu langkah kedua dari algoritma Newton Raphson itu kita tentukan toleransi dari error dan kita tentukan iterasi maksimumnya. Beda dengan dissection maupun regular palsi, di Newton Raphson kita menentukan iterasi maksimumnya. Kemudian kita tentukan nilai pendekatan awal x0. Nilai pendekatan awal x, kita tentukan nilai pendekatan awal x0 ya. Baik. Selanjutnya kita hitung
kita hitung fx0 dan turunannya. Ya. Kita hitung fx0 dan turunannya. Baik. Selanjutnya, untuk iterasi. Katakan iterasi KI atau KN, terserah. Sama dengan 0. Ya. Iterasi I sama dengan 0 sampai dengan N. Atau nilai absolut dari fungsinya itu masih lebih besar dari batas skala relatif yang kita syaratkan, maka kita hitung nilai pendekatan selanjutnya itu, kita hitung juga fungsinya dan kita hitung juga turunannya, ya. Nah, kita hitung dengan ini, pakai ini, ya. X ditambah 1 sama dengan XI kurang FXI R turunan dari FXI. Nah, iterasi akan berhenti jika panjang selang baru, ya, itu yaitu nilai mutlak dari ini, ya, X ditambah 1 kurang XI itu kurang dari batas kesalahan relatif atau kurang dari epsilon. Jika sudah dalam kondisi ini, maka akar persamaan adalah nilai X yang kita peroleh. Jika sudah terpenuhi ini, ya, lebar selangnya itu lebih kecil dari epsilon, maka itulah nilai akar ampiran yang kita cari. Oke. Baik, kita akan coba. Kita misalkan mau menentukan akar positif dari fungsi, suatu fungsi, katakanlah fungsi tersebut adalah atau didefinisikan sebagai fx x kuadrat kurang 5 dengan nilai tebakan awalnya x sama dengan 1. Jadi kita mencari akar positif dari fx sama dengan x kuadrat kurang 5 dengan nilai tebakan awal x sama dengan 1. Kita pilih fungsinya, ya, x sama dengan x pangkat 2 5 x kuadrat kurang 5. Adeline Kubela hadir kan? Adeline Kubela hadir, ya? Pakaian kamera off, orangnya mungkin jalan kemana itu. Kubela, Adeline, Adeline Kubela. Tabita Jur Kalen. Tabita Jur Kalen. Ya, Baik. Fungsi ini turunannya apa? Turun dari fungsi ini apa? Saya lihat kan? Saya lihat turunannya apa? turunannya 2x. Ini yang jauh Tabita atau siapa? Oh, Adeline Kubela. Oke. 2x. Bagus. Saya sekedar ngecek, ya. Baik. Ya, turunannya 2x. Kita tentukan turunan dari fungsi yang mau dicari akar hampirannya. Ya. Selanjutnya, nah, x0-nya kan 1, ya, tebakan awal. X sama dengan 1 itu berarti x0, ya. X0-nya 1 dengan 1. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya, nah, f1, fx0, ya. Oke. Bentar, ini. Ini maksudnya ini, ya. Maksudnya ini, ya. Ini maksudnya ini, ya. F0 itu sama dengan 4. Dari mana dapatnya? Oh iya, 1 pangkat 2. Oh, ini negatif 1. 4 maksudnya.
Satu pangkat 2 kurang 5. Ini kan negatif 4. Ya, oke. Baik, saya lanjut. Selanjutnya kita buat apa lagi? Substitusi lagi untuk ke dalam untuk nanya lagi kan? Ini, kita masukkan ini ke Iya, dalam Pak. formulanya ini. Nah, namanya berarti 2x berarti 2 kali 1 ya 2. Oke. Nah, selanjutnya buat apa? Masukkan di sini, tak? Iya, Pak. Maksudnya ini I tambah 1 berarti X0. 0 tambah 1 ya X1 berarti. Kurang X0. X0-nya berapa? 1. Kurang Fx0 per turunan dari turunan dari X0 ya. Nih, turunan dari Fx0 maksudnya. Ya. Oke, kita coba. Bentar, saya. Negatif N sama dengan 7. Kenapa dapat 7? Oke, baru dilihat. Kemudian ini yang nyambungnya lambat bisa paham ya. Nah, ini. Oke, ini kita tadi di algoritma sudah kita lihat bahwa kita yang menentukan batas berapa banyak iterasi yang kita buat. Bisa Anda buat 7, bisa Anda buat 8, terserah. Semakin banyak iterasi yang Anda buat, makin baik. Tapi kadang Anda buat iterasi banyak iterasinya 7, tapi kadang di iterasi ke 5 itu sudah tercapai atau sudah konvergen ya. Artinya bahwa selang selang dari akar itu sudah kurang dari apa? Sudah kurang dari epsilon atau sudah kurang dari batas kesalahan relatif ya. Baik. Nah, di sini kita tentukan misalkan n-nya 7, banyak perhitungan berulang atau banyak iterasi itu 7. Kita juga tentukan batas kesalahan uh, relatif itu sama dengan 0,000 berapanya? 0,00001. Cek aja ini. Ada link kubela. Sudah, ada link dari sudah. Tapi tajur kalian mana tidak? Tapi tajur kalian ada tidak? Malam ini saya lagi fans sudah tapi tajur kalian ini. Ada tidak? Iya, Pak. Nah, ini 10 pangkat negatif berapa ini? 0, ini. Ada, Pak. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Itu sama dengan 10 pangkat negatif berapa ini? 10 pangkat negatif berapa? Hmm? Hmm? 10 pangkat negatif. Pangkat negatif. 10 pangkat negatif 7, Pak. Oke, bagus. Beliin ku bela. Nanti bilang buat Tabita ya. Saya setuju. Bagus. Yang nanti kalau Anda lihat di kalkulator apa-apa gitu nanti nilainya berapa gitu loh. Nah, misalkan 8, 7, 5, 2, seterusnya, lalu E kurang 7. Itu berarti 8572 kali 10 pangkat negatif 7. Itu maksudnya. Paham toh? Itu nanti di kalkulator kayak gini. Atau Paham. Di Pascal nanti kayak gini juga.
soal dasar kemarin. Kemarin bertanya-tanya, jadi saya biar jelas ya. Baik, sampai kita lanjut. Oke, sudah. Nah, selanjutnya, nah ini X ditambah satu, kemudian X I kurang F X I per ini, kan X nol, ya. Jadi saya buatnya itu ini toh. Hmm. Ini ada yang ini lagi saya buat belakang itu. Jangan ada yang ini ya. Hmm. X I-nya nol toh, ini. Iya, Mulai Pak. dari awal. X nol tambah satu. Hmm. Sama dengan nol kurang F nol X0 per turunannya. turunan Hmm. dari X0. Nah, lanjut sini itu berarti apa? Oh iya, ini kan X1 ini. Kayak jangan sampai tanya X1 itu dari mana? Ya, toh? Satu sama dengan X0-nya kan satu. Ini X0 sama dengan Iya, satu. Satu kurang. eh F X0-nya berapa? Empat. Iya toh? Ini negatif. F X0. Ini F X0 ya. Hmm. F X0. Nah, F X0-nya kan 4 ya. Negatif 4, sorry. Negatif 4 bagi turunan dari F X0. Dua ya. 2. Dua. Kita substitusi satu itu ke dalam turunan ini F X0 toh? Hmm. Rumus Apa? ini nih, rumus ini maksudnya. Satu kurang negatif 4 per 2. Sini 3 ya. Nah, jadi selanjutnya nilai ini yang kita pakai untuk perhitungan ke berapa? Iterasi selanjutnya. Ya. Kita cari dulu efek satu. Tadi kan efek nol, sekarang efek satu ya. Efek satu sama dengan kita masukkan ini 3 sama dengan kita mencari F dari mencari nilai dari F 3 ya. Sama dengan 3 pangkat 2 kurang 5 ini kan 4 ya kan? Iya, Kemudian Pak. turunannya substitusi lagi nilai 3 ke turunannya. Kalau kita peroleh ini turunannya kan 2x. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Oke, baik. Nanti nilai-nilai ini kita pakai di perhitungan eh, selanjutnya atau di iterasi selanjutnya ya. Lanjutan ini sebenarnya sama ini sebenarnya. Nah, kenapa X2? X tambah 1 toh? Oke, berarti X1 tambah 1. Tadi 1 tadi berapa? Kita sudah cari tadi di sini. Satunya Oh, tadi sorry. 3. Sudah, saya langsung sudah paham langsung aja. Pakai rumus ini lagi. X2 sama dengan 3. Satunya ketiga ya. Kurang 4 per 6 kurang. Hasilnya, sorry. 2,333. Sekarang cari lagi. Fx2. Hasilnya ini. Berarti 2 kali 2,333. Maka 2 kurang 5. Hasilnya 0,444 sekian sekian. Oke. Turunan. Substitusi ke dalam turunannya lagi. Berarti 2 kali 2,333 333. Hasilnya 4,666 dan seterusnya. Ah, sekarang Anda cari untuk berapa? 3. X3, Pak. Coba. Nanti cari lalu saya bilang hasilnya ke saya berapa.
Hasilnya, dua kan sudah dapat tuh. Dua tadi berapa? Bang, ini hasilnya ini ya. Empat, 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 lagi empat, lima. Nah, sudah. Hasilnya Pak 2,238095068 Pak. Suaranya bisa, mohon maaf, suaranya bisa keras sedikit. Terus pelan-pelan, bilangnya pelan-pelan berapa hasilnya? Dapat dua koma Hasilnya dua Satu orang saja, satu tiga. orang, biar jangan ini. Dua koma, hasilnya 2,2380 oke. 0, 95 95, 00 0, 68 Pak. 68. Iya 68. Itu hasil akhir kan? Iya hasil jumlah semuanya. Ya, Anda hitung yang ini duluan. Iya toh? Bagi ini, ke bagian ini duluan, hasilnya didapat baru ini kurang hasil ini. Ya kan? Hitungnya gitu kan? Iya, Iya Pak. Oke, baik. Sekarang kita buat apa selanjutnya? Kita buat apa selanjutnya? cari cari X4, fx4. Hmm, belum. Hmm. Belum. Bentar. Ya. Dari FX3-nya Pak. Ya, Diganti diganti dengan 2,2388095. bentar ya. Kita sudah tahu hasilnya ya. Sudah tahu hasilnya ya. Sudah tadi. Oke. Oke, sekarang. Oke.
Tadi sini berapa tadi? 2,23 Pak. 2,23. Berapa? 8. Terus 238 berapa? 9500. 68. 8. Itu ya. Kedua dikurang 5 tuh. Iya Pak. Apa? Hasilnya 0,00 9069 salah Pak 0,0090 Terus 69. dua tuh 69 Oh iya, tuh. Oke, iya terus 2595 2595 Pak. 5. Oke. Itu hasil apa? Hasil kuadrat atau sudah dikurang yang 5? Udah dikurangin nama 5 juga Pak. Sudah Di dikurang yang jumlah 5. keseluruhan. Oke, Iya. baik. Berarti 2 kali 2 kali 23. hasilnya 5,00 9069 2595. Dikali 2 ya Pak. Sorry Pak. oh itu dikali 2. Maksudnya 2 kali hasil ini kan nilai ini nih maksudnya. X3 tadi. Ini kurangnya kan 2X lah. Salah tuh benar itu. Iya, Dapatnya 4, Pak. 4. 4,47. Terus 6190 terus 01 01 9001. Bagaimana? 0136. 67900136. Gitu ya? Iya Pak. 054. Gitu ya? Iya kan? Iya Pak. Iya Baik. Pak. Oke. X3 2, Hasil ini kan? Kemudian turunannya kan ini. Iya kan? Iya Pak. Dikurangin 4, iya Hasilnya
Baik, oke. Isinya berapa? 2,21. 68. 8. Oke, 18. 8. Bukan 18, nilai tempat. Jadi, Iya. 8 ya. Oke. 43. 43. 17. 43, 17. 17. Itu beda nilai tempat yang kita bicara. Kalau konsep nilai tempat Anda ngomong gitu keliru ya. Oke. Nanti Ya, Pak. buat apa lagi selanjutnya? Sama terus nanti dia berhitung. Cari Ah, FX 4-nya, Pak. ya, gitu. Tempatnya berapa? Terus seterusnya ya. Iya, Pak. Tempatnya berapa? Kemudian turunannya berapa? Gitu. Jadi cari. Baik, saya akan coba. Kita lihat sama-sama bagaimana perhitungan dari ini dengan aplikasi ya. Ya, saya lagi coba buka Pascal ini. Sekarang yang tampak di layar Anda itu apa? Pascal atau masih PowerPoint? Pascal, Pak. Baik, Pascal. Jadi fungsinya apa ya? X pangkat 2 kurang 5 ya? Iya, Pak.
Mana? 2x ya? 2x toh? Iya, betul. Sorry. X kuadrat kurang apa ya? Oke, fungsinya itu kan. Nilai makanya berapa tadi? Satu ya? Satu ya? X nolnya satu ya? Belum. Iya, Pak. Oh ya sudah ada dong.
Misalnya dilihat layar biru apa layar hitam tadi? Layar biru ya. Oh, yang sekarang dilihat layar biru apa layar hitam yang tadi? Tadi. Saya tanya kalian, sekarang dilihat layar mana? Ini ada yang jawab ya. Yang sekarang dilihat layar mana? Pascal, Pak. Nah, iya, itu juga susah ya. Maksudnya Pascal itu yang warna mana? Yang warna hitam tadi yang outputnya setelah kita debug atau yang biru? Biru, Pak. Oke. Biru, Pak.